Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bertemu kembali di pelajaran kimia ya anak-anak. Ya, apa kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, lebih dahulu kita berdoa ya agar apa yang kita akan pelajari hari ini bisa bermanfaat dan membawa berkah buat kita semua ya. Oke, untuk ketua kelasnya, tolong pimpin doanya. Ya, Herlina mungkin ya, tolong pimpin doanya. Baik Pak Diki. Iya, baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kimia kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Diki. Terima kasih Herlina sudah memimpin doa teman-temannya. Oke, sebelum kita mulai, saya mau absen dulu ini. Kayaknya banyak tidak ada ini dalam kelas. Bentar ya, saya absen dulu. Rahmi. Masih ke WC Pak Rahmi? tadi. Oh ya. Oke, kita lanjut saja. Ode. Ode? Ode Alfa Pak, bolos. Wah. Hal pasti Ode ini rupanya. Ya, kita lanjut. Amar. Siap selalu hadir Pak. Ira. Hadir Pak. Ira hadir. Yanti. Hadir Pak. Yanti hadir. Rosti. Hadir Pak. Ria. Hadir. Hadir Pak. Ayu. Pak hadir. Oke. Lina. Mana Lina? Oh, Hadir, tadi sudah Pak. ya. Lina sudah. Ita. Hadir Pak, hadir. Sudah hadir semua ya. Sudah siap belajar hari ini? Siap Pak. Siap Selalu Pak. Sebelumnya, karena tadi habis istirahat, saya lihat banyak yang makan di dalam kelas tadi itu ya. Coba dicek-cek dulu ya samping kiri kanannya di bawah meja atau ada bungkus-bungkus permen. Pak, saya buang ya Pak. Ya, dibuang ke tempat sampah ya anak-anak. Oke, sudah semua? Udah bersih, Pak, ya? Udah bersih, siap. Oke, saya izin share screen ya. Ini untuk materi kita hari ini. Sudah terlihat anak-anak Bapak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng? Sudah, Pak. Oke, sebelum kita belajar, saya punya yel-yel ini. Yel-yel semangat namanya. Oke, kalau saya bilang, mana semangatmu? Kalian jawab apa? Ini semangatku. Oke. Belajar kimia? Kimia, Asik. kimia. Kimia istimewa. Oke ya, ini ya yang di bawah ini ya, 2 baris ini ya, 4 baris. Oke, kita ulang ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Belajar kimia? Kimia istimewa. Oke. Semangat semuanya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Semangat Pak. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut ya. Untuk membuat kita lebih bersemangat lagi.
Di sini saya akan memutarkan sebuah lagu nasional ya. Kita dengarkan bersama. Nanti Amar pimpin temannya ya. Siap, Pak. Oke, sebentar. Berkibarlah bendera. Mungkin saya stop share dulu ya. Oke, teman-temannya. Mulai mengikuti ya. Bangsa Indonesia. Ayo anak-anak. Suaranya dong. Keluarkan. Jaga perwira di seluruh bangsa ini. Kau tetap pekerjaan. Merah putih yang Iya, Pak. berbeda. Tetaplah sama. Oke. Berkibarlah selamanya. Oke, bagaimana? Sudah semangat? Tambah semangat ya? Semangat. Oke, 45. itu nanti saat penyampaian materi harus lebih semangat lagi ya anak-anak ya. Oke. Oke, kita kembali ke materi kita. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti kita, saya ingin mengingatkan kembali tentang konfigurasi elektron. Yo, siapa yang masih ingat dengan apa itu konfigurasi elektron? Ada Iya, yang Pak. jawab? Iya, Nah, Pak. Iya, Pak. ya, Amar mungkin bisa jawab. Iya. Jadi, konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron dalam suatu kulit atom. Oke. Ada yang Nah, lain? Rahmi? Ya, Pak. Masih ingat konfigurasi elektron itu apa? Ya, Pak. Konfigurasi elektron itu adalah penyusunan elektron dalam kulitnya, Pak. Oke. Saya Ya, silahkan. Siapa? Pak Ode. Oh, Ode. Iya, Ode. Silahkan. Udah kenyang, Konfigurasi Ode. itu
Konfigurasi itu sering juga diartikan sebagai susunan atau formasi, atau bisa juga dikatakan sebagai susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom, Pak. Oke, masih ingat ya, apa itu konfigurasi elektron? Nah, untuk di materi ini, nanti kita akan membahas sedikit tentang materi penentuan letak unsur ya. Nah, jadi sebelum ke situ lagi, ini ada lagi pertanyaan nih untuk mengingat daya ingat kalian kembali ya. Bagaimana cara membuat konfigurasi elektron berdasarkan aturan subkulit? Masih ada yang ingat? Bisa, Pak. Ya, Amar ya. Coba Amar. Itu melalui aturan Afbau, Pak. Oh iya, Pak. Afbau ya. Iya, Pak. Itu seperti apa ya, Amar ya? Itu disusun berdasarkan tingkat energi, Pak. Urutan tingkat energinya. Oh iya. Dari S, P, D, dan F, Pak. Oke. Untuk susunannya masih ingat kemarin di bab sebelumnya? Masih, Pak. Coba disebutkan sedikit. Rahmi mungkin? Bu, kenapa? Kenapa? Aturan Aufbau masih ingat? Saya, Pak. Ya, Yanti. Tapi tidak hafal semua, Pak. Cuma setengah. Ya, silakan. Tidak apa-apa. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2. Cuma sampai situ, Pak, saya hafal. Oke. Oke ya, anak-anak. Jadi, tadi sudah disebutkan sama Yanti untuk penentuan letak unsur dalam tabel periodik nanti berdasarkan konfigurasi elektronnya. Jadi kita harus tahu ya bagaimana cara mengkonfigurasi sebuah unsur ya berdasarkan elektron-elektronnya. Kayak gitu ya anak-anak ya. Makanya di sini saya mencoba mengingatkan kalian bagaimana cara untuk membuat konfigurasi elektron. Oke. Oke, ini ada KD dan tujuan pembelajaran yang akan kita coba capai untuk hari ini. Mungkin Ria bisa bantu bacakan untuk kompetensi dasarnya. KD-nya Pak ya. Ya. Kompetensi dasarnya untuk 3.3 menentukan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. 4.3 memprediksi letak suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi. Apa itu Pak ya di bawahnya? Nggak terbaca Pak. Nggak kelihatan ya. Pak di bawahnya. Konfigurasi elektron ya. Elektron ya. Oke, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran mungkin bisa dibacakan. Saya minta tolong sama Ayu. Ayu? Saya saja, Pak. Oke, Ode saja ya. Oke, gitu. Silahkan Ode. Pertama, tujuan pembelajaran 1. 2. Dapat menjelaskan hubungan periode dan golongan dengan konfigurasi elektron secara benar. Kedua, dapat menentukan letak unsur dalam SPU berdasarkan konfigurasi elektronnya yang secara tepat. 4. Tujuan, ada 3. 3. Siswa dapat menyimpulkan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Dan yang keempat, dapat mempresentasikan hasil diskusi letak unsur dalam sistem periodik menggunakan
media atau alat peraga pembelajaran secara benar. Sudah, Pak. Oke, jadi terima kasih, Ode. Oke, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita coba capai untuk pembelajaran pada hari ini ya, anak-anak. Oke, tadi sudah dibacakan sama Ode. Oke, kita lanjut. Oke. Di sini akan saya sedikit jelaskan tentang model pembelajaran nanti yang akan kita pakai dalam pembelajaran hari ini. Itu adalah model pembelajarannya adalah problem based learning. Sudah ada yang pernah belajar pakai model pembelajaran problem based learning kemarin-kemarin? Sudah ada? Belum, pernah Pak. mungkin? Oh, belum pernah ya. Oke. Oke, jadi untuk PBL ini sendiri ya anak-anak nanti terdiri dari 5 sintaks. Oke. Nanti di LKPD-nya ya. Nanti saya bagikan LKPD-nya, nanti silahkan dilihat dan dibaca, dicermati dengan baik ya anak-anak ya. Oke, untuk penilaian. Nah, di sini kalian harus tahu untuk penilaiannya. Nanti ada penilaian sikap. Nanti penilaian sikap ini selama kalian melakukan diskusi misalnya, presentasi, bagaimana sikap kalian, itu yang akan dinilai ya anak-anak ya. Terus juga untuk keterampilannya dari presentasi kalian nanti gimana. Terus dari kognitifnya nanti ada tes tertulis di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Oke, itu untuk penilaian. Oke, sebelumnya saya akan bagi kelompok dulu ya. Kelihatan? Kelompok-kelompoknya sudah di layar ya, anak-anak ya. Untuk kelompok, Adik. Oke, kelompok 1. Jadi dibaca ya. Dari kelihatan ya, Rahmi sama Ode ya. Oke, Jangan siap. sering Adik, kelahi, kelompok, Rahmi Adik. sama Ode. Yang akur ya. Oke. Kelompok 2, Amar sama Ira. Amar sama Ira mana nih? Pak, ada Pak. Amar, ada Amar. Amar. Ya, ada Pak. Oh, ada Amar Ngantuk, ya. Pak. Ya. Jangan ngantuk di kelas Amar ya. Ya, Pak. Oke, kelompok 3 Yanti sama Rosti. Yanti, Ya, Pak. Rosti ada? Oke, kelompok 4 Ria sama Ayu ya. Oke, kelompok 5 Lina dan Rita. Oke, silakan. Mungkin bisa dibuka LKPD-nya yang sudah saya bagikan di grup WhatsApp. Sudah dibuka, anak-anak? Ada kendala dalam membuka LKPD-nya? Oke. Kita langsung ke fase pertama ya, dalam problem based learning. Oke, dalam fase pertama ini ada orientasi pada masalah. Coba silahkan kalian simak kedua gambar berikut. Di LKPD-nya silahkan dibaca. Ya, di LKPD-nya. Sudah dibuka LKPD-nya anak-anak? Sudah, Pak. Coba tolong dibacakan salah satu mungkin. Orientasi masalahnya di bawah pengantar. Ada yang bersedia membacakan? Saya, Pak. Oke, Amar. Amar, sudah buka LKPD? Saya, Pak Guru. Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah. Ayo tolong dibacakan dulu, biar teman yang lain dengar. Iya, Pak. Tidak mengantuk, Amar ya. Biar tidak mengantuk, Ya, jadi saya Pak. suruh membaca. Ya, Pak. Apakah kalian masih ingat materi pelajaran tentang struktur atom
Masih ingatkah bahwa atom-atom sejenis bergabung menjadi suatu unsur dengan perbandingan tertentu? Coba tebak ada berapa banyak unsur di alam semesta ini. Lalu bagaimana ilmuwan mengelompokkan unsur-unsur tersebut? Mengutip dari Wikipedia bahwa ternyata terdapat 118 unsur yang telah diidentifikasi oleh ilmuwan, dengan 94 diantaranya ditemukan secara alami di alam, sedangkan sisanya merupakan unsur buatan. Lalu dari sekian banyak unsur tersebut, bagaimana cara kita mempelajari dan memahaminya? Tidak perlu khawatir, karena ilmuwan-ilmuwan kimia yang begitu hebat telah mengelompokkan unsur-unsur tersebut ke dalam suatu sistem yang dinamakan sistem periodik unsur. Penyusunan tersebut didasarkan pada kemiripan sifat-sifatnya, seperti halnya di perpustakaan. Seorang perpustakawan telah menyusun dengan teratur buku-buku perpustakaan bisa berdasarkan jenis buku, aturan alfabet, dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan agar pengunjung perpustakaan dapat dengan mudah menemukan buku yang mereka cari. Begitu pula dengan ilmuwan. Mereka telah menyusun secara teratur berbagai jenis unsur ke dalam SPU agar memudahkan kita sebagai seorang pelajar untuk mempelajari atau memahami berbagai jenis unsur di alam melalui sistem periodik unsur. Oke. Pak. Terima kasih, Amar. Sama-sama, Pak Guru. Masih mengantuk, Amar, habis membaca panjang itu tadi ya? Tidak lagi, Pak. Ngantuknya udah hilang, Pak. Sudah hempas jauh-jauh. Bisa fokus sudah ya, Amar ya? Bisa, Pak. Oke. Lanjut. Tadi sudah presentasi pada masalah. Silahkan kalian rumuskan permasalahan apa yang bisa kalian dapatkan dari orientasi masalah yang sudah dibacakan Amar tadi. Ya, di LKPD-nya dituliskan di situ ya, anak-anak ya. Ya, Pak. Di kolom yang kotak warna hijau. Ya, silakan dituliskan. Di situ permasalahan apa yang kalian temukan dari orientasi masalah tadi yang sudah dibacakan oleh Amar. Saya kasih waktu 3 menit. Coba didiskusikan. Yo. Oke, jadi untuk penilaian kerjasamanya dalam diskusi, saya juga akan nilai ya anak-anak ya. Jadi tolong temannya diajak kerjasama untuk berdiskusi. Kayak gitu ya. Iya, Pak. Yanti, sudah selesai diskusinya? Iya, Pak. Rosti, Pak, nggak mau diskusi dengan saya. Kenapa Rosti? Nggak mau diskusi, Rosti? Sudah dapat. Saya coba, Pak. Satu permasalahannya. Oh, sudah dapat itu. Bilang Srianti yang tidak mau diskusi. Lagi ribut masalah itu, Pak. Itu tuh. Jangan ribut-ribut ya anak-anak ya. Sesama teman harus saling rukun ya. Iya, Pak. Pak, saya sudah dapat masalahnya, Pak. Saya dulu, ya. Pak. Rosti dulu tadi, Amar. Ketawa dulu. Ya, Rosti, silakan. Coba, Pak, ya. Rosti. Berdasarkan wacananya, saya memberikan rumusan masalah itu bagaimana menentukan letak suatu unsur, Pak. Itu yang saya dapat, Pak. Bagaimana menentukan letak suatu unsur dalam sistem periodik. Oke. Ya. Bagaimana menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik ya? Ya, Pak. Itu saya. Amar, tadi sudah dapat bilangnya jawabannya?
Kurang lebih sama Kelompok seperti siapa? punyanya Rosti, Pak. Jadi kan unsur kan banyak, itu ada 118 unsur itu. Jadi para ahli sudah berusaha untuk mengelompokkan unsur-unsur tersebut berdasarkan sifat-sifatnya. Jadi tinggal bagaimana kita bisa menentukan dengan tepat periode dan golongannya, itu masalahnya, Pak. Kelompok 1 juga, Pak, menemukan masalah. Oh, kelompok 1. Dia banyak Ya, mentah masalahnya, Ode. Ode. Kenapa harus dikelompokkan, Pak? Kenapa harus setiap unsur itu posisinya harus di tempatnya, Pak? Oke. Ada lagi? Anak-anak? Itu aja, Pak. Itu aja ya. Oke. Sudah sama semua. Oke, kita ke fase 2 ya. Oke, tadi sudah kalian konfirmasi dengan saya apa yang sudah kalian temukan, permasalahan apa yang sudah kalian temukan. Terus tadi juga kita sudah membagi kelompok ya. Oke, kita ke fase ketiga untuk membimbing penyelidikan. Oke, di sini saya akan coba tayangkan sebuah video pembelajaran ya untuk bagaimana cara nanti kalian menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Kemudian nanti setelah mengamati video tersebut, nanti kalian akan isi tabel kegiatan 1 dan kegiatan 2 ya. Oke, saya akan stop share dulu. Halo adik-adik, selamat datang lagi di channel YouTube Mentari Education. Hari ini kakak akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara menentukan letak unsur di dalam sistem periodik atau tabel nanti periodik. kalian Jadi bisa menjawab hasil materi terkait dengan dan keperiodikan melengkapi unsur tabel yang mana ada di materi dalam kelas LKPD. 10 mata pelajaran kimia semester 1. Sebelum kakak lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dalam menentukan letak unsur dalam sistem periodik, kita juga harus mengetahui jenis-jenis blok. Jadi ini merupakan gambaran, ya. Jadi ini merupakan gambaran dari blok. Nah, ini adalah tabel periodik. Jika kalian memang sudah memiliki tabel periodik, kalian juga bisa lihat dalam tabel periodik yang kalian punya. Jadi ada golongan 1A sampai dengan 8A dan juga ada golongan B. Nah, di mana untuk blok A ya, kita biasanya mengenal ada 4 blok ya. Ada S, P, D, F, di mana jenis blok ini nanti menggunakan konfigurasi elektron yaitu menurut prinsip Aufbau ya, bukan Bohr lagi. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut. Nah, rumus konfigurasi elektron. Seperti yang sudah kakak jelaskan bahwa ada 4 jenis, yaitu ada blok S, P, D, dan F. Menggunakan prinsip Aufbau. Yang pertama yaitu terkait dengan blok S. Nah, istilah blok S ya, di sini adalah rumusnya NSE. Li terletak di dalam sistem periodik, yaitu bagaimana dengan blok D dan F. Jadi sama saja, cuma Oke, anak-anak. Sudah ya? Bagaimana? Siap, Pak. Oke, silakan mengisi tabel ya. Ya, Pak. Saya kasih waktu 10 menit. Oke, kegiatan 1-nya, kegiatan 2 nanti diisi ya.
Oke. Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Oke, silakan. Untuk kegiatan 1 kelompok 1, silakan presentasi dulu. Saya kelompok 1. Golongan 1A. Unsur Na. Nama golongannya golongan alkali. Elektron valensi 1. Konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p 2p5, 2p6, 3s1. Oke. Lanjut kelompok 2 yang CA. Oke. Lanjut. Kelompok 2. Kayak kelompok 2. Kami, Pak. Kami kelompok 2, Pak. Oke, kelompok 2 silahkan. Untuk CA itu elektron valensinya 2, Pak. Konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, Pak. Oke. Sudah, Kelompok Pak. 3. Saya, Pak. Oke, yang AL silakan. AL unsurnya itu dia AL nomor atomnya 13. Elektron valensinya 3. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Oke. Ya, sudah, Pak. Oke, lanjut ya ke kegiatan 2 ya. Oke. Oke, di kegiatan 2 ini nanti kalian akan tentukan langsung periode dan golongannya. Oke, untuk nomor atom 9. Unsurnya Nomor apa? atom Nomor atom 9 itu Flor. Flor Oke. ya, Flor. periode 3, Pak. Periode 3. Periode 3 ya. Periode 2. Periode 2. 2. Periode 2, iya, Golongan 2. 7A. Golongannya itu 7A, Pak. Elektron valensi 7. Oke, untuk yang SR. Untuk SR itu Nomor atomnya 38, Pak. Kelompok 1, Pak. Bisa, Pak. Ya, SR. Coba yang SR SR. nomor atomnya 38. Ya. Iya, Pak. SR. Periode dan golongan. Golongannya. Periodenya 2. Periodenya 5. Golongannya 2A, Pak. Ya, Pak. Oke. Berarti bagaimana letak unsur itu di dalam tabel periodik? Dilihat dari jumlah kulit dengan jumlah elektron valensi. elektron Oke, valensi, berarti Pak. Cara penentuannya jumlah melalui elektron. elektron. Oke, berarti jumlah elektron valensinya 2, berarti dia di golongan 2A ya. Iya, Pak. Oke, untuk jumlah kulit, karena jumlah kulitnya 5, berarti dia di periode 5. Iya. Oke ya. Oke. Silahkan. Tadi sudah presentasi, kita ke Iya, sudah. fase 5, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, bagaimana? Anak-anak, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? kesimpulannya itu, Pak, ternyata untuk menentukan periode itu dilihat dari jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu atom, sedangkan golongannya itu dilihat dari elektron valensinya, Pak. Kesimpulan yang dapat kami buat, Pak, dari pembelajaran hari ini. Terima kasih, Amar. Jadi untuk kesimpulan hari ini, untuk periode itu ditentukan dari jumlah kulit, Pak. Kulit ya. Oke. Ya, Pak. Untuk Ya, Pak. golongan sendiri ditentukan oleh jumlah elektron valensinya, Pak. valensinya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ada mau Bagus. memberikan Asik, Pak. refleksinya mungkin? Asik, Pak. Oke, Amar. Rahmi gimana, Rahmi?
Ya, refleksi untuk pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kita diajak untuk melihat masalah dan menyelesaikannya dengan diskusi. Tuh, Pak. Ada lagi yang lain mau memberikan refleksi? Oke, tidak ada. Lanjut ya. Kita melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, untuk evaluasi pembelajarannya sudah saya share itu di grup ya anak-anak ya. Iya, Pak. Soalnya nanti dicoba kerjakan. Karena waktu kita tidak mencukupi, dengan terbatasnya waktu, maka nanti evaluasinya tolong dikerjakan di rumah anak-anak ya. Oke, siap, Pak. Ya, di depan dikumpul, jangan lupa. Iya, Pak. Oke, untuk materi selanjutnya, ada yang tahu materi kita minggu depan apa? Sifat periodik unsur, Pak. Di bukunya begitu, Pak. Periodik. Oh iya, oke ya. Minggu depan kita belajar tentang sifat keperiodikan. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, silakan berdoa. Silakan Amar dipimpin. Ya, teman-teman, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Kita selesai. Oke, terima kasih. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.